Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Desi Eliana, dalam mata kuliah dasar epidemiologi. Pada topik yang ketiga ini, kita akan membahas tentang upaya pencegahan penyakit dalam konsep epidemiologi. Topik kali ini menjelaskan tentang upaya pencegahan berdasarkan tingkat utama pencegahan penyakit dan strategi pencegahan pada sasaran individu maupun organisasi masyarakat. Capaian pembelajaran pada topik kali ini diharapkan mahasiswa mampu dalam 3 hal, yaitu menjelaskan tentang upaya pencegahan dalam konsep epidemiologi, memahami dan dapat membedakan 4 tingkatan upaya pencegahan, dan mampu menerapkan strategi pencegahan. Nah, subpokok bahasan yang akan saya sampaikan pada kali ini ada 3. Yang pertama yaitu pencegahan dalam konsep epidemiologi. Di sana nanti berisi tentang pengertian dan konsep pencegahan dalam epidemiologi. Kemudian yang selanjutnya adalah upaya pencegahan, di mana nanti dibahas tentang tingkatan dalam upaya pencegahan. Dan strategi pencegahan itu sendiri, bagaimana menentukan strategi pencegahan dalam suatu sistematika kesehatan. Nah, kita memasuki dalam pembahasan pencegahan dalam konsep epidemiologi. Epidemiologi itu merupakan ilmu dasar pencegahan yang sasaran utamanya adalah untuk mencegah dan menanggulangi penyakit dalam masyarakat. Nah, ada beberapa definisi pencegahan penyakit. Yang pertama, secara umum, pencegahan adalah untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Kemudian menurut Kleinbaum dan Les pada tahun 2001, pencegahan penyakit adalah tindakan yang ditujukan untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, mengeliminasi penyakit dan kecacatan dengan menerapkan sebuah atau sejumlah intervensi yang telah dibuktikan secara efektif. Dan yang terakhir, secara epidemiologi, pencegahan penyakit adalah tindakan mencegah berdasarkan data epidemiologi dan riwayat alamiah penyakit. Dari 3 definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa pencegahan penyakit adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Langkah-langkah dalam melakukan suatu pencegahan harusnya didasarkan pada adanya data atau keterangan yang bersumber dari hasil analisis atau hasil pengamatan dan penelitian epidemiologi. Nah, upaya pencegahan dapat kita lakukan sesuai dengan perkembangan penyakit tersebut dari waktu ke waktu, sehingga upaya pencegahan dapat dibagi atas berbagai tingkat sesuai dengan perjalanan penyakitnya. Kita akan memasuki pembahasan kedua, yaitu tentang apa saja upaya pencegahan penyakit dalam konsep epidemiologi. Nah, di sini pencegahan epidemiologi itu ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah pencegahan tingkat dasar. Pencegahan tingkat dasar atau primordial prevention adalah suatu usaha mencegah terjadinya risiko atau mempertahankan keadaan risiko rendah dalam masyarakat terhadap penyakit secara umum. Nah, sasaran pencegahan ini yaitu adalah kelompok masyarakat yang berusia muda dan remaja, dengan tidak mengabaikan orang dewasa dan kelompok manula. Pencegahan tingkat dasar ini dapat meliputi ada 2, yaitu yang pertama, usaha memelihara dan mempertahankan pola hidup yang sudah ada dalam masyarakat yang dapat mencegah meningkatnya risiko terhadap penyakit dengan melestarikan pola atau kebiasaan hidup sehat. Kemudian yang kedua adalah dengan mencegah timbulnya kebiasaan baru dalam masyarakat atau regenerasi yang sedang tumbuh agar tidak meniru atau melakukan kebiasaan hidup yang dapat menimbulkan risiko terhadap berbagai penyakit. Nah, pencegahan yang selanjutnya dapat kita lakukan adalah pencegahan tingkat pertama. Di pencegahan tingkat pertama ini atau yang sering disebut primary prevention merupakan suatu usaha pencegahan penyakit melalui usaha-usaha mengatasi atau mengontrol faktor-faktor risiko atau risk factor melalui usaha peningkatan derajat kesehatan secara umum dengan promosi kesehatan. Nah, sasaran utamanya adalah yang jelas adalah orang sehat.
Pencegahan tingkat pertama ini dapat meliputi seperti promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan yang dimaksud ini seperti penyuluhan kesehatan, perbaikan perumahan, penyediaan sanitasi yang baik, kemudian perbaikan gizi, konsultasi genetik, dan pengendalian faktor lingkungan. Kemudian bisa juga dilakukan dengan pencegahan khusus. Pencegahan khusus seperti pemberian imunisasi dasar, pemberian nutrisi yang khusus atau diet yang khusus pada penyakit diabetes mungkin, kemudian pemberian vitamin A atau tablet zat besi, perlindungan kerja terhadap bahan berbahaya, dan perlindungan terhadap sumber-sumber pencemaran. Yang selanjutnya dapat kita lakukan, upaya pencegahannya adalah pencegahan tingkat kedua. Pencegahan tingkat kedua atau yang dikenal dengan secondary prevention, tujuan utamanya adalah untuk mencegah meluasnya penyakit atau terjadinya wabah pada penyakit menular dan untuk menghentikan proses penyakit lebih lanjut, serta mencegah komplikasi sehingga mendapatkan pengobatan yang tepat. Nah, sasaran utamanya yaitu mereka yang baru terkena penyakit atau yang terancam akan menderita penyakit tertentu. Upaya yang bisa kita lakukan dalam pencegahan tingkat kedua ini seperti diagnosis awal dan pengobatan yang tepat atau early diagnosis dan prompt treatment. Diagnosis awal ini merupakan upaya yang ditujukan untuk diagnosis dini penderita atau yang dianggap menderita suatu penyakit sehingga dapat diberikan pengobatan tepat dan segera. Caranya yaitu seperti melakukan general check-up secara rutin, kemudian melakukan berbagai survei seperti screening, pencarian kasus atau case finding, kemudian pemeriksaan khusus dengan menggunakan laboratorium dengan tes, kemudian monitoring dan surveillance epidemiologi, dan pemberian obat yang rasional dan efektif. Nah, itu tadi tahap yang pertama yaitu diagnosis awal dan pengobatan yang tepat. Ada lagi tahapan yang selanjutnya, pencegahannya yaitu pembatasan kecacatan. Nah, yang dimaksud dengan pembatasan kecacatan di sini yaitu upaya untuk mencegah penyakit tidak bertambah parah, tidak mati, atau timbul cacat atau kronik. Upaya apa yang dilakukan dalam pembatasan kecacatan ini? Bisa seperti operasi plastik pada bagian organ yang cacat atau pemasangan pin pada tungkai yang patah. Upaya pencegahan yang dapat kita lakukan selanjutnya atau yang keempat adalah upaya pada pencegahan tingkat ketiga. Pencegahan tingkat ketiga atau tertiary prevention, tujuan utamanya adalah untuk mencegah proses penyakit lebih lanjut, dan yang termasuk pada upaya tingkat ketiga ini adalah seperti rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini merupakan upaya untuk memulihkan kedudukan, kemampuan, atau fungsi setelah penderita sembuh. Sasaran utamanya itu seperti seseorang dengan penyakit tertentu. Nah, pada keadaan ini, kerusakan patologis biasanya sudah bersifat irreversible, tidak bisa diperbaikin lagi. Karena itu, upaya rehabilitasi yang dapat dilakukan seperti rehabilitasi fisik, misalnya rehabilitasi cacat tubuh dengan pemberian alat bantu seperti kursi roda, tongkat, dan lain-lain. Kemudian rehabilitasi sosial, misalnya seperti mendirikan tempat pendidikan untuk tunanetra, untuk tunarungu, atau anak cacat dan keterbelakangan mental. Kemudian bisa juga dilakukan seperti rehabilitasi kerja, misalnya rehabilitasi masuk ke tempat kerja sebelumnya, untuk mengaktifkan optimum organ-organ yang cacat. Dan bisa juga dengan rehabilitasi mental, misalnya seperti mengendalikan kepercayaan diri orang yang terkena narkoba. Nah, pencegahan tingkat pertama, kedua, dan ketiga tadi dalam pelaksanaannya saling berhubungan erat satu dengan yang lainnya, tetapi seringkali dijumpai keadaan yang sangat tumpang tindih sehingga perlu penanganan yang tepat untuk beberapa pencegahan-pencegahan.
kita akan memasuki hubungan upaya pencegahan penyakit dalam riwayat perjalanan penyakit. Di WHO sudah menjelaskan tentang hubungan upaya pencegahan penyakit dan riwayat penyakit ini kurang lebih seperti tabel yang sudah kita lihat sekarang. Pencegahan sejatinya dilakukan ketika seorang berada dalam keadaan sehat. Nah, pencegahan yang dapat kita lakukan sebelum sakit bisa dilakukan pada masa prepatogenesis. Masa ini di mana seseorang masih dalam keadaan sehat atau belum merasakan gejala apapun. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada pencegahan tingkat dasar ini usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan mencegah terjadinya risiko atau mempertahankan keadaan risiko rendah dalam masyarakat terhadap penyakit secara umum atau dengan underlying condition. Misalnya, menjaga pola hidup sehat dan bersih dengan mencuci tangan, merebus air hingga mendidih sebelum dikonsumsi, dan tidur yang cukup kurang lebih 8 jam sehari. Nah, jika pada masa tahapan ini tingkatan dasar tidak berhasil atau sudah terlambat jika dilakukan, maka kita akan mencoba dengan pencegahan primer atau primary protection. Nah, pencegahan ini dilakukan sebelum perubahan patologis terjadi atau fase prepatogenesis juga dengan dua cara, yaitu dengan menjauhkan agen dari penjamu atau menurunkan kepekaan penjamu. Nah, kita dapat melakukannya dengan promosi kesehatan atau health promotion dan specific protection. Tujuannya agar seseorang dapat terhindar dari sakit dengan mengendalikan penyebab spesifik dan faktor risiko pada populasi umum maupun populasi yang berisiko tinggi. Misalnya seperti apa? Misalnya memberikan pendidikan kesehatan tentang polio dan imunisasi polio pada keluarga atau ibu yang saat itu sedang memiliki anak bayi untuk langkah pencegahan primer supaya agar anaknya tidak terkena penyakit polio. Nah, ketika individu atau populasi sudah masuk fase sakit, lalu kita bisa melakukan pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini dilakukan pada fase patologis atau awal penyakit atau early symptom atau masa awal kelainan klinis. Nah, secondary prevention ini bertujuan mengurangi tingkat keparahan dari penyakit melalui diagnosis dini dan pengobatan. Pencegahan ini diarahkan pada periode antara timbulnya penyakit dan masa diagnosis dan bertujuan untuk mengurangi prevalensi penyakit. Pencegahan sekunder hanya dapat diterapkan pada penyakit dengan riwayat alamiah yang jelas, seperti HIV misalnya. HIV ini memiliki riwayat alamiah penyakit yang jelas. Nah, semua pasien HIV dilakukan pencegahan sekunder dengan mengkonsumsi obat ARV atau antiretroviral untuk menekan pertumbuhan virus HIV sehingga tidak mencapai tahap AIDS. Oleh karena itu, penderita HIV bisa memiliki usia produktivitas yang lebih lama. Nah, jika pencegahan tingkat secondary prevention tidak dapat dilakukan atau terlambat, maka kita bisa melakukan pencegahan tertiary prevention. Nah, tertiary prevention ini atau pencegahan tingkat ketiga dapat dilakukan pada saat penyakit telah menyebabkan kerusakan patologis yang bersifat irreversibel dan tidak dapat diperbaiki lagi. Nah, pencegahan tersier ini bertujuan mengurangi perkembangan atau komplikasi penyakit dan merupakan aspek penting dari pengobatan, terapi, dan rehabilitasi. Misalnya, contoh rehabilitasi penderita polio, yaitu dengan cara memberikan kursi roda ataupun alat bantu berjalan sehingga penderita polio bisa melakukan aktivitas dan meminimalisir tergantung pada anggota keluarganya. Oke, pembahasan yang selanjutnya
yaitu tentang strategi pencegahan dalam epidemiologi. Strategi pencegahan ini meliputi sasaran dan kegiatan pencegahan yang bervariasi sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi serta tingkat pencegahannya. Nah, dalam melaksanakan pencegahan dengan sasaran individu maupun organisasi masyarakat, dapat dilakukan melalui usaha setempat yang bersifat tradisional, terutama pencegahan dasar atau primordial prevention yang sudah saya jelaskan tadi ya, dan dapat pula dilakukan melalui pusat pelayanan kesehatan yang tersedia. Nah, tahap kedua, pelaksanaan pencegahan yang terencana serta terprogram dapat bersifat wajib maupun sukarela. Contohnya seperti pemberian imunisasi dasar, penyediaan air minum, peningkatan dan perbaikan khusus gizi masyarakat melalui PMT, kemudian perbaikan sanitasi lingkungan yang juga termasuk berbagai bentuk usaha untuk mencegah kebiasaan yang dapat menimbulkan atau meningkatkan risiko terhadap berbagai gangguan kesehatan tertentu. Kemudian strategi yang ketiga bisa kita lakukan yaitu pencegahan yang terencana dan bersifat berkesinambungan, yang dikenal juga sebagai usaha pencegahan yang bersifat darurat seperti usaha pencegahan dan penanggulangan wabah, usaha pencegahan penyakit akibat bencana alam maupun akibat perang, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan materi di atas dapat kita rangkumkan bahwa epidemiologi merupakan ilmu dasar pencegahan dan sasaran utamanya adalah mencegah dan menanggulangi penyakit dalam masyarakat. Ada 4 tahapan upaya pencegahan yang harus diketahui dan dipahami oleh seorang epidemiologis dalam rangka preventif, yaitu tahapan dasar atau primordial prevention, tahapan 1 primary prevention, tahapan kedua yaitu secondary prevention, dan tahapan yang ketiga tertiary prevention. Nah, dalam melakukan pencegahan ada strategi yang harus dilaksanakan agar upaya pencegahan tersebut dapat tepat sasaran. Itu tadi yang bisa saya sampaikan pada topik kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sebagai penutup, saya akan mencoba memberikan kutipan yang menarik dan menginspirasi dari Dennis Waitley. Time and healthy are two precious assets that we don't recognize and appreciate until they have been depleted. Nah, akhir kata dari saya, tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.